Setelah membunuh Shumakui dengan Hakoku Sovereignty, terungkap bahwa Brogy dan Dory adalah kapten bajak laut kru raksasa. Setelah Brogy dan Dory membunuh Sea King, seorang gadis kecil bertanya, buruan siapa yang lebih besar? Hal inilah yang menjadi penyebab mereka berduel di Little Garden. Kembali ke kru topi jerami, Vivi menemukan sebuah koran memberitakan kabar tentang Alabasta, tertulis bahwa banyak pasukan kerajaan yang membelot dan keadaan semakin memanas. Vivi harus secepatnya menghentikan pemberontakan ini, jika tidak, maka Alabasta akan jatuh ke tangan krokodil. Sementara itu, Nami merasakan perubahan angin yang tidak biasa. Setelah mengetahui bahwa Zoro telah membuat Going Merry berganti haluan, ia lalu menyuruh Zoro untuk memanggil yang lainnya agar mengembalikan arah kapal. Setelah Going Merry kembali ke posisi awal, dan mereka selamat dari angin topan besar, Nami jatuh pingsan. Di Pulau Sandy, Mr. Tu, Bon Kurei diberitahu bahwa krunya siap berangkat untuk melaksanakan tugas dari Mr. Zero. Kembali ke Going Merry, di dalam kapal, Vivi merawat Nami yang terbaring lemah di tempat tidur. Sedangkan di luar, salju mulai turun dan Zoro melihat seorang pria aneh berdiri di laut. Beberapa hari lalu, seorang marinir memberitahu Smoker tentang sinyal yang disadap. Smoker dan Tashigi lalu mendengarkan sebagian percakapan antara Mr. Zero dan Sanji. Smoker lalu berencana untuk pergi ke Alabasta. Kembali ke masa sekarang, Zoro melihat seorang pria berdiri di atas air dan tiba-tiba muncul sebuah kapal bajak laut blinking. Wapol, sang kapten, menaiki Merry beserta beberapa krunya. Dia lalu memakan bagian dari Merry. Ternyata Wapol adalah pemakan buah iblis Baku-Baku Nomi yang dapat memakan segalanya. Luffy yang marah karena Wapol memakan bagian kapalnya, melemparnya ke udara dengan Gomu-Gomu no Rocket. Keesokan hari, Sanji melihat sebuah pulau. Saat mereka memasuki pulau itu, mereka disambut dengan todongan senjata. Dalton, seorang dari mereka, memerintahkan kru untuk meninggalkan pulau yang bernama Drum tersebut. Namun, Sanji meminta izin untuk berlabuh, karena Nami membutuhkan pertolongan dokter. Tiba-tiba seorang penduduk menembakkan senjatanya ke Sanji, tetapi Vivi melemparkan tubuhnya ke arah Sanji dan membuatnya tertembak. Setelah Vivi ditembak oleh penduduk Pulau Drum, Luffy marah dan bersiap menyerang Pulau Drum. Namun, Vivi kemudian memohon penduduk pulau untuk menolong Nami. Melihat kerendahan hati Vivi, Luffy ikut memohon. Dalton bersimpati dengan Luffy dan Vivi dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Zoro dan Karu bertugas menjaga Merry, sedangkan yang lainnya mengikuti Dalton mencari dokter untuk Nami. Dalton lalu berbicara tentang Kastil Drum, di puncak Drum Rockies, tempat Kureha si nenek sihir, satu-satunya dokter di pulau ini. Luffy dan Sanji lalu memutuskan untuk membawa Nami ke sana. Setelah kepergian Luffy dan Sanji, Dalton bercerita kepada Usopp dan Vivi bahwa beberapa bulan yang lalu, Pulau Drum diserang oleh Blackbeard dan krunya. Karena takut, Wapol, pemimpin Pulau Drum, pergi meninggalkan Pulau Drum. Di lereng gunung, Luffy dan Sanji terus berlari. Mereka berpacu dengan waktu dikarenakan kondisi Nami yang semakin lemah. Namun, tiba-tiba jalan mereka dihadang oleh sekumpulan lapahan, kelinci buas penghuni pegunungan. Sementara itu, Wapol dan bajak laut Blinking berniat kembali ke Drum Island, pulau yang rakyatnya telah mereka telantarkan. Sanji dan Luffy berhadapan dengan kawanan lapan yang menghalangi jalan mereka. Sanji lalu meminta Luffy agar menghindar dan tidak membalas serangan para lapan, karena Nami akan merasakan dampaknya. Di sebuah kota, Kureha sedang merawat seorang anak laki-laki yang sakit. Sedangkan Zoro turun dari Merry untuk melatih tubuhnya bertahan melawan hawa dingin. Dalton menerima kabar bahwa Kureha berada di Kokowit. Mereka bertiga lalu menuju ke sana. Dalam perjalanan ke Kokowit, Dalton bercerita tentang Wapol, bagaimana ia menjadi bawahannya, dan bagaimana Wapol menculik para dokter, agar penduduk Pulau Drum patuh kepadanya. Seperti biasa, Zoro tersesat saat bajak laut Blinking tiba di Pulau Drum. Selesai menyerang penjaga di pantai, Wapol berencana menuju ke Kastil Drum. Namun, Wapol melihat Merry bersandar di sana. Dalton, Usopp, dan Vivi tiba di Kokowit. Namun Kureha telah pergi ke Gyasta. Tiba-tiba seorang penjaga yang terluka memberitahu Dalton tentang kedatangan Wapol. Dalton lalu pergi untuk menghalangi Wapol. Ternyata Dalton adalah pemakan buah iblis Zoan, Ushi Nomi model bison. Sementara itu, Luffy dan Sanji mendapatkan diri mereka terjebak di tengah longsoran salju yang disebabkan oleh para lapan. Melihat salju mulai longsor, Luffy dan Sanji mencoba berlindung di tempat tinggi. Tetapi longsoran salju semakin membesar dan mereka tetap tersapu olehnya. Penduduk dari berbagai kota berkumpul. Mereka berniat pergi ke Bighorn untuk membantu Dalton. Wapol tiba di Bighorn dan Kuro Marimo memberitahu bahwa topi jerami sedang mencari Kureha yang sekarang menempati Kastil Drum. Saat Wapol hendak menuju ke kastil, Dalton tiba dan ia langsung menebas dada Wapol. Tetapi Wapol segera dioperasi oleh 20 dokternya sehingga ia dapat berdiri lagi. Dalton lalu berubah menjadi manusia bison. Namun Chess memanah penduduk yang datang, membuat Dalton mengorbankan dirinya untuk melindungi penduduk dari anak panah Chess. Salju longsor mulai menghantam kota, menenggelamkan semua orang yang berada di lintasannya, termasuk Usopp dan Vivi, yang menuju Gyasta untuk mencari Kureha, dan Zoro yang masih tersesat di lereng salju. Setelah longsor selesai, Luffy sambil menggendong Nami dan membawa Sanji yang pingsan, bertemu dengan seekor anak lapan yang menangisi ibunya. Luffy lalu menolong anak lapan itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun, Wapol beserta krunya berhasil menemukannya, dan mereka kemudian menghalangi jalan Luffy. Luffy melanjutkan perjalanannya ke tempat Kureha berada, tetapi ia dicegat oleh Wapol, dan Luffy mengabaikannya. Merasa diremehkan, Wapol menyuruh anak buahnya menyerang Luffy. Beruntung para lapan yang sebelumnya ditolong Luffy datang membantunya.
Mereka menahan Wapol agar Luffy bisa melarikan diri. Luffy akhirnya sampai di kaki gunung tempat kastil Drum berada, dan ia mulai memanjat gunung itu. Sementara itu, Vivi menyelamatkan Usopp setelah keduanya ditelan longsoran salju. Mereka lalu bertemu Zoro, yang juga terkubur di salju. Zoro, Vivi, dan Usopp tiba di Bighorn, dan mereka melihat keributan antara pasukan Wapol dan penduduk pulau. Zoro kemudian menyerang para pasukan, mengambil mantel, serta mencuri 3 pedang mereka. Setelah Zoro mengalahkan semua pasukan Wapol, Usopp dan para penduduk mulai menggali salju untuk mencari Dalton. Setelah berjuang keras, Luffy akhirnya tiba di puncak gunung. Saat Luffy akan jatuh kembali ke bawah, sesosok manusia rusa menolongnya. Nami akhirnya terbangun di dalam sebuah ruangan dan bertemu Chopper yang takut padanya. Nami terkejut karena Chopper dapat berbicara. Teriakan Nami itu membuat Chopper lari ketakutan. Kureha lalu muncul dan memeriksa Nami dan menjelaskan penyakitnya dan asal-usul penyebabnya. Chopper berada di kamar tempat Luffy dan Sanji dirawat. Saat kedua pemuda itu terbangun, Luffy melihat Chopper lalu ingin memakannya. Menyadari hal itu, Chopper lari ketakutan, namun Luffy dan Sanji mengejarnya. Nami bertanya kepada Kureha tentang Chopper. Kureha lalu menjelaskan bahwa Chopper adalah pemakan buah iblis Hito Hitonomi yang memungkinkannya berlaku layaknya manusia. Hal ini membuatnya dikucilkan oleh kawanannya dan dibenci oleh manusia. Luffy dan Sanji yang kehilangan jejak Chopper menemukan bahwa kastil itu tertutup salju. Ketika mereka ingin menutup gerbang untuk mencegah salju masuk ke istana, Chopper berubah wujud menjadi besar dan berotot. Saat Chopper menyerang Luffy, Sanji menemukan sarang burung di atas gerbang, sehingga mereka menghentikan niatnya. Luffy yang menyukai keanehan Chopper menginginkannya menjadi krunya. Sementara itu, di Bighorn, penduduk kota akhirnya menemukan Dalton, yang tampak seperti sudah mati. Sedangkan Wapol masih mencari Luffy untuk membalas dendam. Luffy mengajak Chopper untuk bergabung dengan kru topi jerami. Tetapi Chopper menolak dan pergi. Luffy lalu mengejar Chopper sampai ke ruangan di mana Nami, Sanji, dan Kureha berada, dan terus berlanjut ke ruangan yang lainnya. Kureha lalu bercerita tentang Hiriluk, ayah angkat Chopper. Hiriluk melarikan diri dari para prajurit Wapol ketika perburuan dokter berlangsung. Sampai di hutan, dia bertemu Chopper yang terluka parah. Chopper terbangun di tempat Hiriluk. Selama dirawat, Hiriluk mengajarkan Chopper tentang ilmu medis, mengajak Chopper mengunjungi kota, menghadiahkan Chopper sebuah topi. Hiriluk juga menceritakan tentang bajak laut dan impiannya kepada Chopper. Bahkan Hiriluklah yang memberikan nama Tony Chopper kepada rusa berhidung biru itu. Tetapi ketika Chopper pulih dari lukanya, Hiriluk mengusir Chopper dari tempatnya. Hiriluk lalu menemui Kureha, dan saat Kureha memberitahu Hiriluk bahwa dia hanya punya waktu 10 hari lagi untuk hidup, Chopper mendengarnya. Hiriluk lalu meninggalkan tempat Kureha dan mencari Chopper, menyesal telah mengusirnya. Setelah mengetahui perihal penyakit Hiriluk, Chopper kembali ke tempat Hiriluk untuk mencari buku tentang obat yang dapat menyembuhkan Hiriluk. Setelah menemukan buku itu, dia melakukan perjalanan untuk menemukannya. Chopper kembali menemui Hiriluk dan memberikan jamur Amyudake kepadanya. Hiriluk lalu memeluknya. Saat memakan jamur itu, Hiriluk melihat bahwa percobaannya berhasil. Ia lalu menemui Kureha dan memohon kepadanya untuk mendidik Chopper dan mewujudkan impian bunga sakuranya. Setelah Hiriluk pergi, Kureha yang mencurigainya lalu menemui Chopper, bertanya apa yang terjadi pada Hiriluk. Chopper dengan bangga menunjukkan jamur Amyudake kepadanya. Kureha terkejut, memukuli Chopper dan menjelaskan kepadanya bahwa Amyudake adalah jamur beracun. Chopper menangis histeris menyadari apa yang telah dilakukannya. Hiriluk tiba di kastil tempat Wapol berada. Ia lalu mengorbankan dirinya untuk Drum Island. Tindakan Hiriluk ini membuat Dalton sadar akan kejahatan Wapol. Saat Chopper tiba di kastil untuk menyerang Wapol, Dalton menghentikannya, membiarkannya pergi, dan menegaskan bahwa Chopper harus meneruskan warisan Hiriluk. Wapol lalu mengurung Dalton karena pemberontakannya. Kembali ke masa sekarang, Wapol tiba di kastil Drum untuk merebutnya kembali dari Kureha. Wapol tiba di kastil dan melihat bendera Hiriluk berkibar di atap kastil. Saat Kureha dan Chopper keluar untuk menemuinya, Wapol meminta mereka menurunkan bendera tersebut. Namun, Luffy datang dan segera menyerang Wapol. Saat Wapol ingin membalasnya, Luffy telah masuk ke kastil untuk mencari baju hangat. Kuromarimo lalu melemparkan rambutnya ke Kureha, tetapi Sanji melindunginya. Meskipun rambutnya tidak berbahaya, namun rambut itu menempel secara statis, sehingga mudah terbakar oleh panah api Chess. Chopper lalu menyerang Wapol, namun ia dimakan oleh Wapol. Beruntung Luffy kembali setelah meminjam jaket Nami. Dan dengan bantuan Sanji, mereka menyerang Wapol dan menyelamatkan Chopper. Wapol yang telah memakan buah iblis Baku-Baku no Mi, mengubah dirinya menjadi pabrik baku, memakan Chess dan Kuromarimo, dan mengubahnya menjadi Chess Marimo. Wapol kemudian menembak Jolly Roger Hiriluk. Namun, Luffy berhasil menangkap bendera itu, dan mengibarkannya dengan memakai baju hangat Nami. Chopper kagum dengan Luffy, yang telah menyelamatkan bendera Hiriluk. Saat Wapol hendak menembak Luffy, Sanji berlari untuk menyerangnya. Namun luka Sanji kambuh, dan Sanji dihentikan oleh Kureha. Luffy kemudian menghempaskan dirinya ke arah Wapol. Mengetahui Sanji tidak dapat bertarung, Luffy dan Chopper berbagi tugas. Dengan Luffy melawan Wapol, dan Chopper meladeni Chess Marimo. Chopper memakan Rumble Ball saat bertarung dengan Chess Marimo, yang mengeluarkan 4 palu kayu untuk menyerangnya. Namun, dengan mudah Chopper mematahkan palu kayu itu.
Chopper kemudian menggunakan Brain Point untuk mencari titik lemah Chess Marimo. Dan setelah menemukannya, Chopper lalu menyerang Chess Marimo di titik kelemahannya, membuat Chess Marimo terjungkal kalah. Luffy yang menyaksikan pertarungan Chopper menjadi kagum akan kehebatan Chopper, sehingga ia menjadi lengah dan kehilangan jejak Wapol yang telah menyelinap memasuki kastil. Sementara itu, para dokter yang telah bebas dari Wapol berhasil menolong Dalton. Setelah sadar, Dalton berniat menuju kastil. Zoro lalu menggendongnya, dan bersama dengan Usopp dan Vivi, mereka berencana untuk menghentikan Wapol, yang kini telah berada di dalam kastil. Di dalam kastil, Nami dikejar oleh Wapol, tetapi Wapol terjebak di tangga. Wapol kemudian memakan dirinya sendiri dan menjadi langsing. Saat dia akan memakan Nami, Luffy menendang mukanya. Wapol kemudian berencana memakan semua senjata yang ada di armori, tetapi Nami mencuri kunci pintunya. Wapol lalu lari menuju kubah atas kastil, dan Luffy mengikutinya. Sementara itu, Zoro, Usopp, Vivi, dan Dalton menaiki gondola menuju ke kastil. Dalton lalu mengungkapkan bahwa dia memiliki dinamit yang akan dia gunakan untuk menghancurkan kastil. Di atas kubah kastil, Wapol berencana menembak Luffy dengan senjata pamungkasnya. Namun, Luffy melemparkan Wapol ke atap kastil, kemudian menghabisinya dengan Gomu Gomu no Bazooka. Saat Zoro dan Usopp muncul di depan kastil, Luffy langsung menerkam Zoro dan Usopp dari atas kastil, mengira Zoro adalah prajurit Wapol karena dia mengenakan mantel mereka. Ketika Dalton bertanya di mana Wapol, Luffy mengatakan bahwa Wapol dan kedua anak buahnya telah dikalahkan olehnya dan Chopper. Dalton mengenali Chopper. Ia lalu berterima kasih padanya. Namun, Usopp yang baru kali itu melihat Chopper berteriak menyebut Chopper sebagai monster, membuat Chopper kabur dan Luffy mengejarnya. Selesai mengobati punggung Sanji yang terluka, Kureha meminta kunci armori kepada Dalton. Namun Dalton tidak memilikinya. Nami lalu menunjukkan kunci yang dia curi dari Wapol. Kureha mengambil kunci itu sebagai ganti biaya pengobatan Nami dan Sanji. Chopper akhirnya menghadapi Luffy dan menjelaskan bahwa ia tidak bisa menjadi kru Luffy karena ia hanyalah seekor monster. Namun Luffy berteriak agar Chopper ikut dengannya karena ia dan yang lainnya telah menganggap Chopper sebagai teman mereka. Chopper lalu menemui Kureha, mengatakan bahwa dia akan ikut dengan kru topi jerami. Tetapi Kureha tidak mengizinkannya dan mulai melemparkan berbagai senjata ke arahnya. Chopper lalu melarikan diri. Saat tiba di depan kastil, Chopper memanggil kru topi jerami untuk naik ke kereta luncur, melarikan diri menuruni gunung Drum dengan tali gantung. Ternyata Kureha pura-pura marah karena ia tidak ingin terlihat menangis. Kureha lalu menyuruh orang-orang untuk menembakkan meriam yang telah diisi oleh debu milik Hiriluk. Hasil tembakan itu membuat gunung Drum tampak seperti pohon sakura dan salju yang jatuh, ibarat kelopak bunga sakura yang berguguran. Melihat hal itu, Chopper menangis, mengetahui bahwa Hiriluk berhasil menyembuhkan Pulau Drum. Vivi merawat Karu yang membeku. Chopper lalu bertanya kepada Karu tentang apa yang terjadi. Ternyata Chopper dapat berbicara dengan hewan. Ditambah dengan kemampuan medisnya, Luffy dan yang lainnya menjadi semakin kagum dengan Chopper. Di Pulau Drum, Kureha berbincang dengan Dalton, dan Kureha mengusulkan agar Dalton menjadi pemimpin baru Pulau Drum. Tiba-tiba seseorang datang dan menyerahkan poster buronan Luffy kepada Dalton. Dia berkata bahwa seminggu yang lalu, seorang pemuda memberikan poster ini dan menitip pesan agar diteruskan kepada Luffy untuk mencari Ace di Alabasta dalam 10 hari ke depan. Kembali ke Going Merry. Sebelum sampai di Alabasta, Vivi menjelaskan kepada kru topi jerami tentang siapa sebenarnya Crocodile dan para agentnya. Crocodile alias Mr. Zero adalah seorang Shichibukai yang berencana melakukan kudeta untuk menguasai Alabasta. Dan Crocodile membentuk Baroque Works untuk membantunya menyukseskan rencana jahatnya. Sementara itu, Mr. Two alias Bon Clay tiba di Little Garden dan menghukum navigatornya karena gagal menemukan Mr. Three. Mereka lalu menuju Alabasta untuk melanjutkan misi mereka.